Then, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Our spirits find thine adventity. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows fall to fight. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah mengisi bumi dengan berbagai ciptaan dari waktu ke waktu. Terang dan gelap, cakrawala, daratan, lautan, dan segala tumbuhan, benda-benda penerang, segala hewan air dan udara, hewan darat, dan manusia, satu-satunya ciptaan yang dijadikan dari debu dan tanah menurut gambar dan rupanya. Kepada manusia, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dialah Adam. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Baginya, Allah menjadikan seorang penolong yang sepadan, diciptakan dari tulang rusuk Adam ketika ia tertidur nyenyak. Adam menamainya Hawa. Satu perintah Allah kepada manusia, yaitu untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Namun Hawa melanggarnya. Ia terbujuk oleh rayuan ular. Akibat pelanggaran itu, manusia terpisah dari Allah.
Sebagai hukuman atas pelanggaran keduanya, Allah mengutuk tanah terhadap Adam dan membuat Hawa harus bersusah payah saat mengandung. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
ada yang lebih membuat kita terpesona selain daripada Tuhan Yesus, Raja segala raja. Kita surga bergema, sukacita besar, Juru Selamat telah datang. Haleluya.
mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit gemerlap melihat kau telah. Namun di lorong tamu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini terkabullah. Oh holy child of Bethlehem, listen to us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord in excelsis Deo. Yesus telah 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 datang. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Rasa haru, kagum,
dan sukacita. Tiada kata yang dapat menjelaskan dengan tepat kebahagiaan yang menyelimuti kandang pada malam itu. Seorang juru selamat rela mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia demi sebuah misi yang mulia. Adapun orang Majus yang mengetahui kelahiran Yesus karena telah melihat bintangnya di timur. Bintang itu pula yang menuntun mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Sepulangnya orang Majus, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi dan menyuruhnya pergi ke Mesir karena Herodes sedang mencari sang anak untuk dibunuh. Maka pergilah Yusuf beserta Maria dan Yesus ke Mesir, lalu tinggal di sana. Setelah kematian Herodes, Yusuf beserta keluarganya pergi ke Galilea sesuai nasihat yang ia terima dalam mimpi. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Agungkan nama Tuhan. Mulia, mulia, sembah Raja mulia.
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah.
Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you for hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Siapapun di tempat ini tidak ada yang tidak mengasihi Tuhan. Kita semua mengasihi Dia. Kita semua orang-orang yang bersyukur karena Juru Selamat telah datang. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared.
adalah lilin Natal yang tidak boleh padam karena malam. Mari kita nyalakan api cinta Kristus sambil mengingat terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Bangkitlah dan menjadi terang, supaya terang itu bercahaya dalam kegelapan. Sama seperti satu lilin menyalakan lilin lainnya dan dapat menyalakan ribuan lilin lainnya. Demikian pula satu hati menerangi hati lainnya dan dapat menerangi ribuan hati lainnya. Tiba saatnya kita untuk penyalaan lilin. Untuk penyalaan lilin yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Roni Daud Simeon, kami silakan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Roni Daud Simeon. Penyalaan lilin yang kedua, yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Stefanus Agus selaku Gembala GBI Rock Sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Stefanus Agus. Penyalaan lilin yang ketiga, yang kami hormati kepada Bapak Dwi Kurnia selaku Ketua Panitia Natal GBI Rock Sejahtera 2022. Terima kasih kepada Bapak Dwi Kurnia. Penyalaan lilin yang keempat, yang kami hormati Bapak Pendeta Indra Gunawan selaku perwakilan dari pengurus Perwil GBI Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Indra Gunawan. Penyalaan lilin yang kelima, yang kami cintai Ibu Sri Sanyoto selaku perwakilan dari keluarga GBI Rock Sejahtera. Terima kasih kepada Ibu Sri Sanyoto. Penyalaan lilin yang keenam, yang kami hormati Saudara Adelan Solavide selaku perwakilan dari KGC. Terima kasih kepada Kak Ade. Penyalaan lilin yang ketujuh, kepada yang kami kasihi Adek Selena perwakilan dari Rocky. Terima kasih kepada Adek Selena. Kami mohon jemaat untuk mengikuti penyalaan lilin melalui lilin yang telah dibagikan ataupun melalui flash pada HP masing-masing. Terima kasih. Kami bersujud Tuhan. Oh, here the angels voices on high divine.
datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun oleh manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sejak November kemarin, saya melayani Natal dari satu kota ke kota yang lain. Dan tadi pun dari perjalanan melayani Natal dari kota yang lain lagi. Tapi sejauh ini saya belum pernah melihat merayakan Natal yang menggerakkan secara bersama-sama, pelayanannya berbarengan ya, dalam satu paket yang lengkap, intergenerational celebration, kecuali di tempat ini. Ya. Saya kagum sekali karena yang melayani mulai dari Rocky kelas sekolah minggu sampai ke Roket, lalu kemudian KGC sampai ke umum. Dan itu digerakkan dalam satu panggung yang bersama-sama. Ini satu hal yang luar biasa. Ya, Pak Stefanus, ini yang sekarang kita dari keluarga besar GBI Rock sedang terapkan sebuah leadership yang baru yang disebut intergenerational leadership. Di mana kepemimpinan yang ada ini melibatkan antar generasi ini untuk bersama-sama supaya menegakkan kerajaan Allah bisa nyata di planet bumi ini. Dan saya lihat sebuah contoh yang bagus. Tepuk tangan dulu saudaraku buat Rock Jogja Sejahtera ini ya. Puji nama Tuhan. Nanti akan saya kemana-mana saya ceritakan apa yang sudah terlihat di sini. Perayaan Natal di seluruh GBI Rock International Ministries itu adalah The Nazarene. Kenapa sih kok temanya orang Nazaret seperti itu? Saya jelaskan sedikit kenapa disebut perayaannya tentang Nazaret ini. Saudaraku, kata Nazaret, saya jalan-jalan ya karena panggungnya gede ya. Nazaret berasal dari kata Ibrani Netzer yang mengandung makna pengertian cabang atau tunas yang dihasilkan dari pohon yang telah mengalami ditebang. Bahkan pohon itu bisa mati saudaraku. Tapi kemudian muncullah tunas baru. Muncullah cabang yang baru. Ini mengisahkan tentang yang terjadi di Israel. Ketika Rehabeam, cucu daripada Raja Daud. Yang adalah gambaran sebetulnya Daud ini gambaran tentang Kristus yang akan datang. Rehabeam ini tidak takut Tuhan dan kita tahu ceritanya di Alkitab. Kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Kerajaan utara, ibu kota Samaria, dan kerajaan selatan, ibu kotanya adalah Yerusalem atau disebut kerajaan Yehuda. Dan mereka sama-sama memberontak melawan Tuhan. Memang betul mereka disebut sebagai bangsa yang pilihan, tapi karakter mereka yaitu tegar tengkuk, memberontak saudaraku. Singkat cerita, Tuhan izinkan pasukan musuh datang menghancurkan kedua kerajaan ini. Yang pertama adalah kerajaan Asyur. Wow, saudaraku dikasih Tuhan, ya menghancurkan dan juga kerajaan Babilonia. Tahun 722, jelas sekali kerajaan Asyur datang dan menghancurkan saudaraku dikasih Tuhan kerajaan bagian utara. 722 sebelum Masehi. Ya, lalu kemudian penduduknya banyak yang diangkut dan dibawa dalam pembuangan. Habislah riwayat kerajaan utara. Tapi kerajaan selatan juga saudaraku melihat saudaranya yang seharusnya mesti bertobat
atas perilaku mereka dan mendapatkan penghukuman. Tetapi justru mereka semakin jahat lagi dan Tuhan izinkan dikirimkannya ke Kaisaran Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Untuk apa saudaraku? Menghancurkan kerajaan Yehuda. Tembok Yerusalem dirobohkan. Bahkan bait Allah saudaraku diruntuhkan. Yerusalem dibuat sama rata dengan tanah. Sudah hilang harapan. Penduduknya dibawa dalam pembuangan dan mengalami penghukuman. Dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada harapan lagi buat Israel sepertinya. Tetapi kemudian saudaraku, singkat cerita, Tuhan melakukan pemulihan. Karena dilihatnya orang-orang mulai mengerti penderitaan. Dan banyak daripada mereka mulai sujud minta pengampunan daripada Tuhan. Dan pemulihan terjadi. Lalu apa yang terjadi ketika pemulihan dinyatakan di atas segala sesuatu. Tuhan izinkan saudaraku pembangunan kembali. Beberapa orang sudah mulai kembali dari pembuangan. Dan kemudian mulai dibangun kota-kota di sana. Salah satu kota yang kemudian terbangun kembali itu namanya Nazaret ini. Ya, yang membangun kota itu saudaraku bukan kota sebetulnya, dusun saudara. Ya, penduduknya hanya sekitar 200-an orang. Dan kemudian mereka memberi nama Nazaret ini. Mereka mengacu pada pemahaman sebuah pohon telah ditebang. Sepertinya hilang harapan. Tapi muncullah sebuah cabang baru. Tunas yang baru. Ya, janji pengharapan yang ada. Dan Yesaya 11 menunjukkan itu. Tolong multimedia. Bagaimana itu mewujudkan cabang yang baru. Yang muncul dari Israel. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Tolong multimedia. Tolong disajikan dan kita akan baca bersama-sama. Karena ini berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan apa? Berbuah. Ayat yang kedua dengan jelas kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Next slide. Ya, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita mendengar kabar pada hari-hari ini yang luar biasa, seorang menteri keuangan yang terhebat ya, diakui oleh dunia. Ibu Sri Mulyani berkata bahwa tahun 2023 bangsa-bangsa ini di dunia ini akan masuk dalam satu bukan sekedar keadaan resesi tapi jurang resesi. Bahkan presiden kita mengatakan Pak Jokowi bahwa semester pertama tahun depan saudaraku akan ada banyak negara-negara mengalami global resesi di mana-mana. Seperti yang gelap saudaraku, tidak pasti dan ada banyak hal saudaraku yang membawa kekhawatiran dan ketakutan. Tapi saya mau beritahu kepada saudaraku seperti Nazaret tadi, sepertinya tidak ada harapan. Tetapi saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada satu pun yang mustahil bagi Yesus, tapi juga bagi orang yang percaya kepadanya tidak ada satu pun yang mustahil. Tuhan adalah pemegang hari esok bagi setiap kita. Yesaya 40:12 berkata, siapa yang mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya, siapa yang menakar air laut hanya dengan lekuk tangannya. Langit yang tinggi yang luar biasa ini hanya diukur Tuhan pakai jengkal tangannya. Betapa besar dia. Kalaupun dia pakai cincin berlian, sebesar apa batunya saudaraku. Kalaupun dia pakai jam tangan segede apa jamnya saudaraku. Begitu besar dia hanya ukur langit hanya dengan jengkal tangannya. Saudaraku dikasih Tuhan, dan siapa yang menakar air laut hanya dengan lekuk tangannya. Seluruh jumlah air laut di seluruh dunia cuma selekuk tangan Tuhan. Artinya saudaraku, oh begitu besar. Ibu-ibu ingat kalau masak sup ayam di rumah, ambil satu sendok sedikit taruh di tangan, sekali disedot habis saudaraku ya. Kalau Tuhan haus sekali dihisap, seluruh semuanya air ini bisa habis. Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa. Tuhan kita penguasa alam semesta. Tuhan kita raja di atas segala raja. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita pemegang masa depan kita. Jangan takut. Berita pertama kepada para gembala. Do not be afraid.
Fear not, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di Bethlehem, di kota Daud. Jangan takut. Dan tidak kebetulan ada kurang lebih 360-an kali, 65 kali kata jangan takut di dalam seluruh Alkitab. Artinya setiap hari walaupun apa prediksi yang terjadi, Tuhan kita tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tiap hari tersedia bagi setiap kita supaya jangan takut. Kasih tahu kiri kanan saudara, oh coba delay. Don't be afraid. Hallelujah. Our God is a great God, awesome God. Amen. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih, pemain keyboardnya, dari segala Allah. Mana pemain keyboard? Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Oh saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk melihat, membaca Alkitab dalam perspektif yang benar. Alkitab kita ini bukan buku agama. Sama sekali dia tidak pernah bisa dibandingkan dengan buku-buku yang lainnya. Alkitab ini adalah buku kerajaan. The kingdom of God. The book of the kingdom of God. Nanti ya, kamu duduk aja. Ya, ntar saya kasih aba-aba nada dasar apa. Ya, Pak Stefanus lupa ya, setiap kali saya datang mesti didampingi oleh pemain musik. Saudara aku dikasih Tuhan, Alkitab adalah buku kerajaan yang berisi tentang raja di atas segala raja. Yang berisi tentang kerajaan Allah. Tapi juga berisi tentang a royal family, keluarga kerajaan, saudara dan saya. Kenapa saya katakan begini? Narasi awal, perhatikan ini. Narasi pertama kali Alkitab perkenalkan kepada manusia siapa itu Tuhan. Ternyata bukan Tuhan sebagai kasih atau Allah itu kasih. Ya memang benar, God is love. Allah itu kasih. Sejak dari mulanya dia tetap kekal, Alfa Omega, dia kasih. Tapi cara Alkitab memperkenalkan diri siapa itu Tuhan kepada manusia, saya akan tunjukkan bahwa Tuhan sebagai Raja. Dalam Kejadian 1 ayat 1, multimedia. Tadi sudah dibacakan waktu kita lihat dalam paparan narasi dan yang disuguhkan lengkap tadi bagus sekali. Kejadian 1 ayat 21 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the earth, created the heaven and earth. Ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan begini, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haares. Saudaraku, kata pada mulanya bahasa Ibrani adalah Bereshit. Kata Bereshit itu arti yang pertama adalah yang pertama. Arti kedua adalah yang utama. Tapi arti yang ketiga adalah kerajaan yang kekal. Wow, kalau ada kerajaan yang kekal berarti ada rajanya. Jadi kalau orang Yahudi, orang yang berbahasa Ibrani, pertama kali mereka baca Alkitab, ketemu Kejadian 1 ayat 1, maka mereka sudah bisa menangkap bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja, yang memiliki kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan Raja itu saudaraku memberikan otoritas kepada manusia. Diberikannya sebab Tuhan tidak suka bergerak sendirian. Tuhan kita adalah Tuhan yang delegation of authority. Dia melimpahkan wewenang kepada manusia. Dulu pengelolaan bumi dan segala isinya Tuhan yang pegang. Lalu diciptakan manusia dan diserahkan kepada manusia. Dan Tuhan berkata, let them have dominion. Marilah kita membuat manusia serupa segambar. Dan biarlah mereka berkuasa. Kata berkuasa di situ, kata Ibrani dipakai adalah rada. Kata rada di situ bukan sekedar berkuasa menindas orang lain. Sama sekali tidak. Konotasi berkuasa di situ yang pertama, to be his kingdom representative on earth, menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Yang kedua, kata berkuasa di situ berbicara tentang melayani. Seperti Markus 10 ayat yang ke-43, Tuhan Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita ada
untuk melayani dunia ini. Kita ada saudaraku bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Dan yang ketiga kata rada di situ, kata berkuasa Kejadian 1:26. Tuhan berkata berarti governance, tata kelola, manajemen penting buat setiap kita kerjakan. Ada banyak begitu orang Kristen kuat berdoa tapi lemah di dalam manajemen. Padahal Tuhan memberikan the primary assignment from God to us. Tugas utama Tuhan berikan kepada kita adalah mengelola bumi beserta dengan isinya. Pak Gembala senior kita, Pak Timotius Arifin, telepon kepada salah satu gembala kita cabang rock di sebuah kota. Waktu ditelepon dari Bali, mana Bapak? Stafnya bilang, Bapak lagi di ruang doa. Mencari wajah Tuhan, berdoa. Senang sekali kan? Kalau lihat orang yang saudara layani, orang yang saudara pimpin, rajin berdoa. Siang hari ditelepon lagi, mana Bapak? Lalu stafnya berkata, Bapak sedang di ruang doa, sedang berdoa. Saudaraku rohani sekali. Berapa hari kemudian ditelepon lagi. Singkat cerita setiap kali ditelepon, gembala rock tersebut selalu didapati sedang berdoa. Wow, rohani kan? Rohani. Tapi berapa hari kemudian kita dapat kabar saudaraku. Mobilnya mengalami kegagalan mesin. Turun mesin, gagal total. Gara-gara terlambat ganti oli. Sudah berarti maksud saya? Ada banyak orang pintar berdoa. Tapi tidak pintar mengelola. Tuhan beri pada manusia kemampuan untuk mengelola. Makanya saya percaya di Jogja tidak ada. Di beberapa tempat lain saya temukan. Ada orang-orang rajin berdoa. Saya tidak mengecilkan arti berdoa. Saya juga berdoa. Saya percaya kuasa doa. Tapi jangan lupakan tata kelola. Manajemen pengelolaan. Ada orang rajin masuk menara doa. Kalau ngusir setan, kita pendeta-pendeta kalah saudaraku. Omongannya, hai utara, hai selatan, hai barat, hai timur. Medeni saudaraku. Lalu dia berkata, pergi iblis, bagus, penuh otoritas. Tapi utangnya gak dibayar-bayar. Come on man. Halo, tata kelola. Kita harus mengelola. Kelola kesehatan saudara. Kelola waktu saudara. Kelola harta saudara. Kelola hidup saudara. Kelola segalanya. Itu tugas kita. Kalau saudara kelola keuangan, saudara akan dihindari dari hutang. Alkitab berkata cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Alkitab berkata asal ada makanan pakaian cukuplah. Simplicity is greatness my friend. Sepi ya. Sepi dah. Silent night. Sepi kan? Holy night. Wis. Oh saudaraku yang dikasih Tuhan. 21 Maret 2020. Ketika COVID melanda seluruh Indonesia kali pertama. COVID pertama Maret 2020 ya. Disitulah saya kena pertama kali juga. Tanpa ada obat, tanpa ada vaksin waktu itu. PCR harus tunggu 8 hari baru jadi keluar hasilnya. Saya sudah batuk-batuk. Saya sudah panas tinggi, buang-buang air, hilang rasa di lidah. Dan CT scan paru-paru saya putih semuanya. Dokternya pintar, dia bilang ini pasti COVID, masuk. Saya harus diopname, diasingkan, dikarantina sendirian. Dan saudaraku, betul 8 hari kemudian muncul hasilnya memang positif. Saudaraku, di tempat tidur itu pula, saudaraku, Roh Kudus datang kepada saya dan berkata, to protect your body from evil is my business. But to protect your health is your own business. Melindungi kamu dari yang jahat urusanku nak. Tapi melindungi kesehatanmu urusan awakmu dewe. Itu Surabaya aja. Urusanmu. Oh betapa tidak saya sakit saudaraku. Saya dasarnya apa? Pelayanan. Saya tidak perhatikan pola makan saya dengan baik. Saya tidak perhatikan pola istirahat saya. Saya tidak perhatikan saudaraku kesehatan saya. Pokoknya pelayanan. Hari itu saudaraku sebelum pandemi. Saya terbang 1 tahun rata-rata 100 kali. Karena saya menjabat sebagai ketua departemen PI misi dari Sinode Gereja Bethel Indonesia. Wow.
Terbang mana? Ke daerah-daerah. Memimpin sidang-sidang majelis daerah. Kecapean, gak peduli. Lalu bam, sakitlah saya. Tuhan bilang, urusanmu dewe. Bertobatlah saya, saudara. Saya bertobat, jangan ikuti saya ya. Kadang-kadang pendeta tunggu bertobat tergeletak. Kasih tahu sebelahmu, ojo melu wong iku. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya berjanji, saya kelola. Saya tidak akan melakukan apapun yang melanggar. Dan betul saudaraku, 2,5 tahun saya kelola tubuh saya. Saya kelola kesehatan saya. Saya kelola makan minum saya. Saya olahraga setiap hari sekarang. Jalan kaki 5 km paling tidak 1 hari. Terus seger. Dulu saya 1 hari khotbah 3 kali hari Minggu. Capek pulang rasanya panggil tukang pijat. Panggil. Hari ini saya bisa khotbah dalam 1 hari. Kalau hari Minggu di Jakarta. Bisa 6 kali saya tetap fresh. Sambil berkata masih ada lagi. Saudaraku dikasih Tuhan. Tata kelola penting. Lalu kemudian saudaraku dikasih Tuhan, itu bagian kita ya. There is God's responsibility and there is also our responsibility. Ada tanggung jawabnya Tuhan, tapi juga ada tanggung jawab kita. Bagian kita, kelola uang saudara. Kelola kesehatan saudara. Kelola makan saudara. Jangan seperti teman-teman saya di Manado. Saya ada darah Manado loh ya. Mereka makan, udah tahu kolesterol tinggi nih. 300 skor. Ini makanan babi. Udang, kepiting, cumi-cumi, ododo orang Manado bilang, wong dorong bersyukur Pak Tuhan, dorong berdoa rupa begini dan Tuhan kita mengucap syukur Tuhan baik sekali Pak orang semua. Napa sama tasa dia di makanan sedap-sedap rupa begini dang. Dorong berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus segala roh kolesterol. Dorong usir keluar pergi jauh pipi Filipina. Orang kuduskan DP makanan semua ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu mereka bilang gini, bagejo. Saudara, mana ada ceritanya roh kolesterol? Tuhan dengar doamu, ya Tuhan dengar, tapi tidak akan dijawab doa kita. Saudaraku, kasih tahu kiri kanan saudara, kelola hidupmu, kelola keuanganmu. Dan saya senang di sini tadi, Pak Ketua Panitia. Bagus sekali acaranya. Keren banget. Itu bicara kelola saudaraku. Manajemen. Saya harapkan ini bukan cuma tampilan setahun sekali. Tapi menjadi kenyataan dalam pelayanan kita. Di Rock Sejahtera Jogja ini. Akan ada kepemimpinan intergenerational leadership yang luar biasa. Sehingga misalnya suatu hari Tuhan berkata kepada Pak Stefanus. Wis tugasmu sudah selesai anakku. Aku tugaskan kau pergi ke kota yang lain atau susul kakakmu Chris Mesa di United States of America misalnya. Dia pergi, tidak akan siapa pemimpinnya? Sudah tersedia pemimpin yang selanjutnya. Sudah disiapkan pemimpin yang selanjutnya. Oh, kalau saya tepuk tangan, mereka tidak mau kamu pindah. Kamu disayang berarti. Aku cuma ngetes toh. Oh, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, tetapi mari kita. Beberapa saudara mungkin berpikir seperti Nazaret. Gak ada harapan. Oh Nathanael. Lukas 1:46. Yohanes 1:46 sorry. Yohanes 1:46. Nathanael itu orang Nazaret. Tapi dia ngomong gini. Apa ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Gak ada harapan. Ini desit. Orang iso. Aduh gak bisa. Oh saudaraku. Seperti itu. Bethlehem pun kan pernah diremehkan saudaraku, ya. Tapi dari kota kecil, desa kecil, lahir raja di atas segala raja. Tapi Nazaret juga desa. Yesus dibesarkan di situ. Setelah mereka pergi ke Mesir tadi kan tidak diceritakan. Cuma mereka akhirnya dikejar oleh Herodes. Nah di Mesir itulah namanya the second silent period of Christ Jesus. Periode senyap Yesus yang kedua. Ya, itu terjadi waktu Yesus umur 12 tahun sampai 30 tahun. Nah disitulah bapaknya meninggal si Yusuf. Nah ini yang menarik saudaraku. Sampai muncul buku yang ditemukan oleh yang seorang jurnalis Nikolaus Notovic namanya. Orang Korea. Kok Korea sih aku ngomong? Rusia. Iki kakek nonton drakor. Aduh saudaraku. Aduh. Maaf ya pengakuan dosa. Lagi nonton Reborn Rich itu loh.
Jadi elingi Korea terus ya. Maaf ya, pendeta juga manusia gitu ya. Lu kok pendeta nonton drakor? Pendeta akhir zaman. Tapi tenang, saya sudah atur waktu saya. Saya sudah doa pagi, saya sudah penyembahan, saya sudah baca Alkitab, saya melakukan tugas-tugas, sudah wis rohani pokoknya wis, baru aku nonton gitu loh ya. Oke, ibu kok senang kali penggemar Korea juga enggak ya? Oh ya, oke, enggak apa-apa. Nikolaus Notovic, salah satu ada buku yang dikeluarkan oleh dia, buku tentang The Saint of Isa, kisah daripada Isa, diterbitkan saudaraku, saya lupa persisnya, tapi saudaraku dikisahkan bagaimana Yesus Kristus di periode senyap ini yang kedua, itu saudaraku pergi ke Tibet, mampir ke Pakistan, India sampai di Tibet. Dan di Tibet di situ Yesus masuk vihara. Ngapain? Belajar mengosongkan diri, kenosis. Belajar ramuan-ramuan obat-obatan. Karena nanti akan dipersiapkan menyembuhkan banyak orang. Sampai akhirnya saudaraku, Nikolaus Notovic mengaku bahwa Yesus itu sebetulnya titisan daripada Buddha Maitreya. Waduh saudaraku, tapi saya tidak cukup waktu ceritakan ini. Kalau ceritakan ini seru Pak. Dan mereka buat bikin cerita itu. Nanti kalau waktu Yesus pergi ke Mesir itu second period yang the first ya. The first silent period. Periode senyap pertama itu waktu Yesus dibawa ke Mesir. Nah, saya pernah pergi ke Mesir sana dan saya lihat diperkirakan situ rumah di mana Yesus dibesarkan. Saudaraku, muncul Injil yang lain namanya Al-Tuhuliyah bahasa Arab. Yang mengatakan Yesus waktu dibawa ke Mesir itu di tengah jalan dirampok sama rombongan perampok. Yang dipimpin 2 perampok. Dan waktu perampok yang pertama berkata, sikat bunuh mereka semuanya. Perampok yang berkata, jangan. Karena dia lihat bayi Yesus. Orang mentoloh, orang tego. Lalu berkata, jangan bunuh. Biarin mereka lewat. Enggak, hartanya banyak. Bawa emas, kemenyan dan mur. Modal buka usaha di Mesir. Tapi bukan 3 orang majus dulu yang datang ya. Guru-guru sekolah minggu, jangan ajari anak-anakmu ada 3 orang majus. Alkitab tidak pernah mengajarkan 3 orang. Alkitab coba mengajar 3 jenis persembahan. Emas, kemenyan dan mur. Kalau 3 orang berangkat dari negeri Irak itu sampai ke Bethlehem bawa emas, kemenyan, mur. Mati di jalan saudara. Dirampok, boso Surabaya aku metu kasar. Mati di jalan karena dirampok orang. Rombongannya bisa 100 orang lebih. Dan tiba-tiba orangnya satu berkata, ya sudah, kita batalkan, gak jadi rampok. Pergi, bubar. Tiba-tiba bayi Yesus di Al-Tuhuliyah itu juga termasuk apokripa saudaraku. Ya, di kitab yang tersembunyi dia diperkatakan ya, mama, Yesus bisa ngomong ternyata. Masih bayi, mama itu perampok yang satu baik ya. Iya loh nak, mama aku tidak akan lupa dia. Aku akan kalau ketemu nanti aku akan balas jasanya. Enggak jadi rampok kita, enggak jadi bunuh kita. Ya nak, Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Singkat cerita, to cut the story short. Waktu Yesus di kayu salib. Ada penjahat di kiri dan kanan. Penjahat yang satu berkata, kalau kamu memang juru selamat, selamatkan dirimu. Yang satu bilang, jangan gitu. Dia gak bikin apa-apa. Kita yang penjahat. Terus dia ngomong, Yesus ingat akan aku. Kalau hari ini kau datang sebagai raja, ingat akan aku. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus Allah. Nah saudara, ternyata Yesus ingat bahwa itu perampok yang dulu merampoknya itu. Yang gak jadi. Ini Injil Al-Tuhuliyah loh, ada di Alkitab, jangan percaya. Saya cerita, ada orang bikin cerita ini jadinya. Disangkut-sangkut pautkan seperti itu. Tetapi yang saya mau kisahkan adalah Nazaretnya. Seperti tidak ada harapan. Oh saudaraku, desa kecil. Tapi di situ Yesus dibesarkan. Lukas 1 ayat yang ke-51. Dia dibesarkan menurut asuhan orang Yahudi. Saudaraku, orang Yahudi asuhan mereka sekolah. Ini Jogja, kota pelajar dengan anak-anak muda. Yesus itu menempuh pendidikan mulai dari kecil 5 sampai umur 10 tahun, namanya pendidikannya di tempat Bet Hasefer.
Itu SD, setara SD. Lalu kemudian 10 sampai 12 tahun setara dengan SMP. Ya, Bet Misnah. Lalu kemudian 12 sampai umur 19 tahun Bet Talmud. Nah, itu setara SMA. Belajar kitab Talmud. Setelah lulus setara SMA dikasih 2 opsi. Yang pertama, boleh masuk marketplace kerja. Tapi yang kedua, teruskan pendidikan ke sekolah tinggi teologi. Dan ternyata saya berani menyimpulkan dia masuk sekolah tinggi teologi. Kenapa? Lulusan teologi waktu itu disebut rabi. Dan Yesus dipanggil rabi. Buktinya berikut apa? Tidak boleh lulusan yang bukan lulusan sekolah Alkitabnya Yahudi, rabi, tidak akan bisa mengajar di sinagog-sinagog, di rumah ibadah. Yesus bisa mengajar kan? Karena dia sekolah Alkitab. Lamanya berapa tahun Pak? 10 tahun. Saya setarakan kalau di Indonesia kita S1 4 tahun. S2 2-3 tahun. S3 3 tahun. Total 10 tahun. Yesus bergelar Doctor of Theology. Saudara mungkin tidak percaya. Memang tidak tertulis di Alkitab. Tapi Lukas 1. Tolong borek sajik nota. Tidak tertulis. Tapi asuhan Yahudi seperti ini. Saudaraku. Halo anak-anak muda. Giat belajar. Sekolah yang tinggi. Ya. Ya tiuplah. Malam kudus. Oke. Bapak biar kasih Tuhan ini lihat. No. Ayat yang ke-50 sorry. Lukas 1. Sorry. Aku menyebutkan berapa tadi sayang? Lukas 1 kan? Ya. Lukas 1 ayat 50. Tadi ayat berapa kalian? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Pokoknya cerita tentang Yesus pulang dari Bait Allah gitu aja. Oh berarti Lukas 2 ya. Lukas 2 ya. Pendeta juga bisa salah saudara ya. Oke. Intinya gitu ya. Nanti kalau ono dhewe ning omah ya. Setelah Yesus pulang dari bait suci yang sampai 3 hari nggak ketemu orang tuanya itu. Ya. Kurang lebih itu. Di sini saya tahu pasti banyak teolog hebat. Ya. Yang sudah menemukan kasih tahu mereka. Lukas berapa? Lukas 2 ayat 51. Aku ngomong berapa sayang tadi? Pendeta juga manusia. Lukas 2. Nah ini. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Kata asuhan ini mengandung makna pendidikan yang terjadi menurut sistem pendidikan orang Yahudi pada umumnya. Ini dia. Nah, dia Doctor of Theology. Rendah hati. Beberapa orang baru STH. Jalannya segini. Kenapa Pak? Sarjana tinggi hati. STH. Ya ilah. Lalu lanjutkan ke S2. MTH. Tambah ndangak ngene mlakune. Apa? Makin tinggi hati. Begitu lanjut lagi. DTH. Bukan Doctor of Theology. Sudah gak lihat bumi saudaraku. DTH. Dile tinggi hati. Podo wae lah. Tapi jelas saudaraku. Di Nazaret ini. Pribadi dipersiapkan. Dengar. Hari-hari ini aku bicara kepada generasi. Milenialkah? Generasi Y? Generasi Z? Ataupun Alpha. Prepare yourself. Persiapkan dirimu sedari sekarang. Lihat panutan kita. Dia belajar sungguh-sungguh. Karena dia tahu akan ada hal besar sedang menantikannya. Persiapkan dirimu. Di depan ada hal-hal perkara yang mulia. Akan ada kebangkitan besar di Indonesia. Akan ada kebangunan hebat di Indonesia. Dan saya percaya akan bangkit pemimpin-pemimpin yang hebat. Yang ada di ruangan ini. Yang akan menentukan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Buat bangsa negara ini. Prepare yourself. Jangan berkata, aku wong desa. Aku ora iso popo. No,
With God all things are possible. Roh yang di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Imanmu mengalahkan dunia ini. Yang percaya berkata, amin. Tapi tetaplah bersikap seperti Yesus yang berkata, belajar daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Dan baik Bapak Ibu, Saudara semua umat Mesianik, umat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, berhimpun, kita berdoa untuk kita membawa korban persembahan kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam suasana yang ucapan syukur ini. Kami memperingati kelahiran Yesus Kristus, kado terindah, karya terbesar dalam hidup kami setiap umat-Mu. Di dalam ucapan syukur kami ingin membawa korban persembahan kami. Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang menyucikan persembahan ini. Kiranya menjadi berkat yang luar biasa untuk perluasan kerajaan-Mu melalui gereja-Mu, melalui komunitas kami di GPI Rock Sejahtera. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap pribadi lepas pribadi, hati yang terpaut pada Engkau, mau menabur, rela menabur dengan kerelaan, dengan penuh ucapan syukur, diberkati setiap umat-Mu di dalam nama Yesus, seturut dengan kekayaan kelimpahan, sebab Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang memberikan kelimpahan seturut dengan kekayaan-Mu untuk setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Semua yang percaya katakan amin. The Lord has come. Let all receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord has come. Let all receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord has come. Let all receive a King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world. Joy to the world. Oh, joy to the world. Joy to the world. The Lord has come. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita pada malam hari ini. Amin. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Penyertaan merayakan Natal bersama-sama pada malam hari ini. Saya mewakili segenap Panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Roni Daud Simeon dan Ibu atas kesempatan, atas waktu dan firman yang telah kita sampaikan, dengarkan pada malam hari ini.
kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan kita dapat menerapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Indra Gunawan, perwakilan Perwil GBI Yogyakarta. Selamat datang Bapak, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Stefanus Agus dan keluarga. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami Panitia Natal GBI Rock Sejahtera pada tahun 2022 ini. Saya secara pribadi ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembina, Bapak Cahyo Baroto dan Pendeta Muda Sependri Bodi Satrio dan seluruh rekan-rekan Panitia Natal atas kerjasamanya dalam mempersiapkan semuanya ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya jerih lelah kita semua tidak akan sia-sia. Kami semua yakin dan percaya Tuhan yang memberkati kita semua dan terus akan memberkati kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah mendukung acara ini, acara perayaan Natal GBI Rock Sejahtera. Terima kasih atas dukungan dan donasinya. Tak lupa kami mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat GBI Rock Sejahtera yang hadir pada malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati pada malam hari ini. Kami Panitia Natal meminta maaf jika terjadi ketidaknyamanan selama mengikuti perayaan Natal di GBI Rock pada malam hari ini. Kita tahu bahwa seluruh dunia dikejutkan dengan adanya virus COVID-19. Sudah 3 tahun, hampir 3 tahun kita tidak bisa merayakan Natal dengan bebas. Tapi kami bersyukur untuk tahun ini kami bisa merayakan Natal bersama-sama secara offline. Saat ini kita sudah bisa kembali merayakan Natal. Kami berdoa pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia akan terjadi. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas bangsa Indonesia. Tema perayaan Natal GBI Rock pada tahun ini adalah Denasyarin. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia disebut orang Nazaret. Kita adalah momen penuh sukacita di mana seluruh umat Kristiani menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kelahiran di tengah-tengah dunia ini menyatakan betapa besar kasih Tuhan kepada kita sehingga kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang sejati dari Allah. Dengan kita memahami makna Natal, kasih Tuhan kepada manusia akan memberikan sebuah semangat dan harapan baru dalam menghadapi hari depan yang terlihat semakin sulit. Panggilan dan tugas kita sebagai warga kerajaan untuk bisa senantiasa menghadirkan damai sejahtera Allah tetap ada. Marilah kita semua berpegang tangan, saling menguatkan, mengingatkan dan tolong menolong untuk menanggung semua beban. Menyatakan kerinduan kita untuk senantiasa dekat dengan Dia melalui kehidupan kita masing-masing. Kami segenap Panitia Natal GBI Rock Sejahtera tahun 2022 mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Percaya kita semua diberkati. Sepakat katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Dia dahsyat, Dia lahir buat kita. Dia menebus hidup kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Oke.
pertama, sekali lagi terima kasih Bapak kita yang kita kasihi, kita cintai, Pastor Roni Daud Simeon, Ibu yang malam hari ini sudah memberkati kita, hadir di tengah-tengah kita, menyampaikan pesan yang sangat dahsyat. Saya percaya kita semua diberkati, sama katakan yes. Yang diberkati lambaikan tangan tinggi-tinggi, bersama-sama katakan thank you Pastor Roni, 1, 2, 3. Thank you, Pastor Roni. Saudaraku, kalau pengen lebih dalam lagi, apa yang beliau sampaikan dalam khotbah malam hari ini, itu ada di dalam buku Healing Worship dan Kingdom Worship. Betul Bapak? Yes, itu ada di depan sana. Jadi ada counter dari Bahana, Andi Offset, dia akan menyediakan buku-bukunya. Nah saudara bisa dapatkan lebih dalam lagi di buku. Nanti bisa menghampiri counter itu, ambil bukunya, jangan lupa bayar. Oke, yang kedua ada satu edisi khusus Bahana yang ditulis oleh pemimpin-pemimpin rohani kita, bapak-bapak rohani kita, mulai dari Bapak Timotius Arifin, Bapak Roni Daud Simeon, dan semua bapak rohani kita. Betul Bapak ya? Tulis Bahana tersebut. Pak Kris Mesak, Pak Kris Manusama, Pak Kris Mesak, ya semua pemimpin kita. Penasaran? Ambil bahananya, jangan lupa bayar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Panitia Natal 2022. Thank you. Wah, Bapak Ketua, semua pembina, wakil, semua yang mengambil bagian seksi demi seksi, semua ya. Saya tahu kalian sudah berjerih lelah, peras keringat, pikiran, tenaga, rapat. Wah, sampai malam hari ini semuanya bisa terlaksana karena kerja keras, kerja yang harmonis, kerja yang luar biasa. Tuhan memberkati. Sekali lagi thank you. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mereka nggak cuma kerja di Natal tapi ulang tahun gereja juga. Saya minta tepuk tangan dong buat semua panitia. Mantap, mantap. Apresiasi saya, luar biasa. Oke, baik. Sahabat-sahabatku, beberapa hamba Tuhan saya undang khusus malam hari ini. Wah, thank you sudah hadir. Luar biasa, kita di Yogyakarta melayani Tuhan bersama-sama. Saya percaya Rock Sejahtera bersama dengan gereja-gereja yang lain bergandeng tangan untuk menuntaskan amanat agung. Amin. Yogyakarta diberkati. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Ya, apalagi ya? Rasanya cukup kali ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur malam hari ini untuk kasih, rahmat, dan anugerah Tuhan. Kita datang kepada Dia. Bapakku, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya kami semua biji matamu. Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami tanpa syarat. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna dan malam ini kami menikmati dari awal sampai akhir hadirat-Mu yang sangat indah mencengkram setiap kami. Terus bawa kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Mampukan kami hidup di dalam seluruh jalan-jalan-Mu. Dan hidup kami hari lepas hari terus mempermuliakan Engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat wajah-Mu, buka tangan-Mu. Pandang Yesus sumber kehidupan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus ada senantiasa di dalam seluruh hidupmu. Malam ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.